Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tulah ke-9 adalah salah satu tulah yang paling sunyi, tanpa suara gemuruh, tanpa kerusakan fisik yang langsung terlihat, namun sangat menakutkan. Allah mendatangkan kegelapan yang pekat, begitu tebal sehingga orang tidak dapat melihat satu sama lain dan tidak dapat bergerak dari tempatnya. Di sini Allah tidak menghancurkan, Ia menarik terangnya. Dan ketika terang Allah ditarik, manusia menyadari betapa rapuhnya hidup tanpanya. Kegelapan ini bukan sekedar fenomena alam. Mesir menyembah Ra, dewa matahari, simbol terang, kehidupan, dan kekuasaan. Dengan tulah ini, Allah menyatakan bahwa terang sejati bukan milik dewa manapun, melainkan berasal dari Tuhan saja. Ketika Allah menarik terangnya, manusia berhadapan dengan kehampaan dan ketakutan eksistensial. Alkitab mencatat bahwa selama 3 hari, orang Mesir tidak dapat bergerak. Kegelapan melumpuhkan aktivitas, relasi, dan arah hidup. Ini gambaran kuat tentang dosa. Dosa bukan hanya membuat hidup gelap, tetapi melumpuhkan langkah dan mematikan pengharapan. Di tengah kegelapan Mesir, umat Israel di tanah Goshen memiliki terang. Sekali lagi, Allah menegaskan pemisahannya. Terang itu bukan karena Israel lebih benar, melainkan karena Allah hadir di tengah umatnya. Di mana Allah hadir, di situ ada terang, bahkan ketika dunia diliputi kegelapan. Fir'aun menawarkan kompromi terakhir. Umat boleh pergi, tetapi ternak harus tinggal. Ini berarti ibadah tanpa korban, ibadah tanpa penyerahan penuh. Allah menolak. Ibadah sejati menuntut seluruh hidup, bukan sebagian yang disisakan demi rasa aman dunia. Percakapan ini diakhiri dengan perpisahan yang keras. Fir'aun menolak melihat Musa lagi, dan Musa menyatakan bahwa ia tidak akan kembali. Ini bukan kemarahan pribadi, melainkan tanda bahwa fase peringatan telah selesai. Yang tersisa hanyalah penghakiman terakhir, yaitu Paskah. Tulah kegelapan menunjuk langsung kepada Kristus. Mesir tenggelam dalam gelap, dunia hidup dalam dosa. Terang di Goshen, umat Allah dipelihara. Allah menarik terang, manusia kehilangan arah. Kristus datang, terang sejati dinyatakan. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Disalib, kegelapan juga meliputi bumi. Namun dari kegelapan itu, terang keselamatan lahir. Renungan ini mengajarkan bahwa terang sejati hanya berasal dari Allah. Dosa membawa kegelapan dan kelumpuhan rohani. Pemeliharaan Allah nyata bagi umatnya. Ibadah tidak dapat dikompromikan. Kristus adalah satu-satunya terang dunia. Jika hari ini hidup terasa gelap dan tanpa arah, itu bukan akhir cerita. Datanglah kepada Kristus, terang itu masih tersedia. Kegelapan Mesir bukan sekedar tulah, melainkan peringatan terakhir sebelum penghakiman final. Allah telah berbicara melalui terang dan gelap.
kini manusia dipanggil memilih, tinggal dalam kegelapan atau datang kepada terang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber terang, kami mengakui bahwa tanpa Engkau hidup kami gelap dan tak berarah. Terima kasih karena Engkau telah menyatakan terang keselamatan melalui Yesus Kristus. Pimpinlah langkah kami agar selalu berjalan dalam terang-Mu, menolak kegelapan dosa, dan hidup dalam ketaatan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, terang dunia, kami berdoa. Amin.